Om, nih gue berhenti di salah satu tempat drive-thru nih. Anak gue kebetulan mau fried chicken. Tuh nih, gue kasih lihat nih. Ini di PNJ juga ada drive-thru. Siap. Aminun. One pla boneless chicken. One pla and one pla original recipe combo. One original combo. Yes. One fried chicken. Yes. M-Pesa. 28.20. How much? 28.20. 28.20. Bayar dulu. Nah, ini uangnya Cina nih di sini. Kalau kita kan uangnya kertas ya. Ini uangnya dari plastik nih. Oh. Kayak duit Sama monopoli. kayak... Ini mau dicuci bolak-balik juga aman. Coba. Nih, ini 20 kina nih. Ya. Kalau 1 kina berapa rupiah, Dek? Antara 3.700 sampai 3.900 4.000-an lah. Oh, okay. Segituan lah kira-kiranya yang naik turunnya. Pecahannya ada berapa? Ada pecahan berapa aja di sana? Dan ada pecahan paling berapa kecil aja? itu kalau yang kertas itu 2 kina. 2 kina, terus ada 5, 10, 20, 50, 100. Paling gede itu 100. Banyak ya. Kalau di tempat gue cuma ada 3 deh pecahannya, Dek. Paling gede itu cuma banget. 20. Di tempat gue paling gede itu cuma 20 dinar. Terus ada 10 dinar, ada 5 dinar. Nah, itu pun yang biasanya kita pakai cuma 20 sama 10 doang. 5 itu sekarang udah nggak diproduksi lagi. Oh, tadinya ada 50. Tadinya ada 50, cuma sekarang udah mau dianulir, jadi udah nggak dipakai lagi. Jadi sekarang ya udah kita pakainya cuma 20 sama 10 aja di sini. Thank you. Oh, kalau 1 dinar tuh berapa rupiah tuh kalau di-convert? Kalau di sini 1 dinar itu sekitar 5.000 sampai 5.500 lah. Ya, lumayan juga ya konversinya ya. 5.000 sampai 5.500 di sini. Selama 2 tahun di sana yang paling dikangenin apa, Dek, dari Indonesia, Dek? Apa ya? Naik motor, Om, naik motor keliling-keliling. Di sana nggak ada motor ya? Jarang banget ini mobil semua di sini. Motor tuh sehari tuh kadang-kadang sama sekali nggak lihat motor di sini. Tapi ada ya? Adalah berapa ekor gitu populasinya. Motor gede apa motor bebek di sana, Dek? Ada bebek-bebek Yamaha gitu, Yamaha Force gitu ada tuh di sini dijual sama salah satu dealer. Harganya lumayan, Om, itu bisa berapa? Bisa 30-an juta tuh kayaknya kalau di-convert. Bebek 30 juta coba di sini bayangin tuh. Iya. Kayaknya kalau di Indonesia tuh cuma setengahnya ya. Setengahnya, Om. Ya mungkin karena ini juga kali, maksudnya karena demand-nya kecil juga kali ya, jadi iya. Harganya melambung gitulah. Betul. Apalagi, Dek? Ada lagi nggak yang dikangenin dari Indonesia? Makanan gimana? Makanan aman ya di sana ya? Ya, makanan selama kita nggak rewel sih, survive lah. Toh kebutuhan dasar kan beras, sayuran, daging, itu aja. Kecuali kalau yang kangen, gue pengen ikan lele nih ya, selamat dah, harus ke rawa-rawa, nangkep sendiri gitu. Ada dong berarti dong. Kenapa? Ada dong di rawa-rawa. Ada, segede betis. Harus nyari sendiri tuh lumayan juga. Kalau kepatil, infeksi nanti nggak bisa kerja. Udahlah, nggak ada aneh-aneh. Nggak ada yang jualan di pinggir jalan ya, di sana ya. Jualan di pinggir jalan ikan laut, Om. Ikan laut sama ini. Yang lokal-lokal tuh salah satu ya di sini yang mungkin teman-teman nggak biasanya kaget itu. Di sini tuh orang pada makan pinang, ngunyah pinang. Pinang tuh apa? Buah pinang? Iya, buah pinang. Oh gitu. Pinang tuh yang mana ya? Gue
Gue malah nggak inget loh yang mana itu buah pinang. Itu kalau bahasa Inggrisnya betel nut. Kayak kalau dikunyah tuh jadi merah semua mulut. Gitu. Heeh. Itu Itu di sini langsung jadi dimakan gitu deh buah pinang, nggak diolah dulu. dimakan. Enggak, jadi dikupas, ada kulit, lapisan kulitnya dikupas, terus ada juga yang bentuknya kayak apa, kayak tangkainya gitu, dimakan, dicelup ke ini, mereka nyebutnya kayak kapur gitu, dari kulit kerang yang dibakar terus ditumbuk, dimakan, jadi merah itu mulut semua. Dan yang mungkin banyak yang ngeganggu kebersihan itu karena kalau kan makan itu kan harus diludahin, dibuang ampasnya. Jadi di jalanan tuh banyak noda-noda merah itu apa bekas orang ngeludah ampas pinang. Tapi itu rasanya apa sih? Gue pernah nyobain, rasanya tuh sepet banget. Jadi mungkin ya karena gue nggak biasa ya, pertama kali nyoba juga. Pinangnya gue gigit, terus si batangnya itu ada gue celup ke bubuk putihnya, terus gue makan, wah nyangkut om di sini rasanya, sepet banget langsung seret, dan memang harus diludahin, begitu kerasa gitu harus diludah. Akhirnya gue sama kayak orang sini, gue ngeludah tuh di jalanan, buah. Merah trotoar. Sempet kayak lemon gitu apa gimana sih? Enggak, ya kayak lemon, cuma sepetnya tuh lebih apa ya, kuat banget lah karakternya tuh di mulut itu. Tapi suka ya mereka ya makanan-makanan kayak gitu ya. Suka. Ya memang udah biasa dari kecil di sini orang-orang. Tapi kalau makanan pokoknya di sana apa sih, Dek? Makanan pokoknya sama kayak di umbi-umbian, pisang. Umbi-umbian, pisang, terus dan apa lagi? Kalau sekarang beras itu udah umum. Jadi karena banyak pendatang beras itu udah umum di sini. Jadi nggak susah lah buat cari beras sama ya kebutuhan pokok kita yang golongannya orang Asia itu udah gampang. Ya lu masih beruntung lah dalam hal itulah, karena di tempat gue tuh masih agak susah deh nyari beras deh. Ini di mana nih? Ini udah mau masuk ke rumah nih. Jadi kita rumah juga ini komplek kita nih. Jadi nggak perlu sewa-sewa rumah lagi. Walaupun memang ini agak tua bangunannya, tapi masih enak lah buat ditempatin. Keamanannya juga lebih. Nggak cari sendiri ya? Iya. Udah disiapin ya. Rumahnya di sana. Iya. Apa namanya? Apakah memang di tempat umum atau di dalam compound gitu, Dek? Ini kita masuk ke dalam masuk ke dalam compound kita ya. Lah gitu di sini. Tapi yang tinggal di sana tuh orang kedutaan ini Indonesia aja atau campur sama yang lain? Enggak, ini kita semua. Jadi ini memang hitungannya udah sewa berjangka gitu, tapi hitungannya udah salah satu properti milik KBRI lah gitu. Tapi itu kayaknya areanya gede banget ya. Di area itu tuh orang Indonesia aja atau ada orang kedutaan lain juga? Kalau di dalam pagar ini ya cuma Indonesia aja. Semuanya orang Indonesia. Lumayan gitu. Luas ya. Tapi kalau di lingkungannya itu umum. Jadi tadi di rumah-rumah lain itu ya itu umum. Ada yang orang sini asli, ada yang orang luar. Kalau di luar pagar itu tadi ya, di luar pagar itu masih banyak orang-orang luar juga ya. Iya. Gitu. Tadi kita udah ngomongin belum sih kalau penanganan corona di sana gimana, Dek? Penanganan corona itu jadi per April kemarin itu kan total ada 8 kasus di sini. Semua kasus udah recovery. Kasus ini doang, kasus yang kena doang, bukan yang meninggal kan? Kalau yang meninggal ada nggak? Bukan. Di sana? Nggak, 8 kasus semua recovery,
Bahkan satu orang itu yang orang Australia udah balik ke negaranya, udah balik ke Australia lagi, dan sekarang nggak ada indikasi penambahan kasus. Mantap. Gitu. Jadi dari bulan April, Mei, Juni ini sampai Juni ini belum ada indikasi penambahan kasus lagi. Ya alhamdulillah deh. Kalau hotelnya itu ditunjuk, jadi udah ada hotel ditunjuk sama pemerintah. Gitu. Tapi kalau yang buat diplomatik ya kita sendiri yang nyiapin. Oh gitu. Gitu. Terus untuk hotel yang ditunjuk itu pemerintah nunjuk aja atau cuma atau penanggung biayanya juga? Atau cuma nunjuk aja? Nanti biayanya masing-masing gitu. Kalau buat orang asing sih ya pakai biaya masing-masing. Oh, cuma Tapi ditunjuk kalau aja buat gitu ya? warga negara mereka sendiri mungkin ada kebijakan lain buat apa? Kalau misalkan yang repatriasi rombongan, nah yang gitu-gitu mungkin ada kebijakan khusus. Ya, tapi gue rasa sama lah ya di semua negara juga kan gitu kan ya kebijakannya ya. Iya. Umum lah di mana-mana nih dalam kondisi ini. Terus selama lu 2 tahun di sana, pengalaman yang paling menarik apa deh? Selama posting di sana. Yang paling menarik apa ya? Gue pernah jadi rampok itu di sini disebutnya raskol. Dari raskal mungkin asal katanya ya. Suatu pagi gue pernah beli es batu gitu di salah satu pasar di sini karena mau ada aktivitas gitu sama komunitas. Gue beli es batu, gue udah ditemenin nih sama orang sini. Begitu gue mundur mau keluar tuh dari kawasan pasar dan terminal itu, pintu mobil gue nih, ditarik nih sama orang. Terus selang berapa detik pintu belakang ditarik juga sama orang. Untungnya selalu standar begitu jalan mobil kita kunci gitu. Nah, gue lihat di spion tiba-tiba udah ada rombongan tuh, ngejar mobil gue gitu. Wah, gawat nih. Gue buru-buru pelan-pelan, tapi hati-hati tetap, tambah kecepatan, ada orang lewat gue perhatiin. Itu bis-bis yang berlawanan arah sama gue. Itu tiba-tiba mau ngehalangin jalan biar gue nggak bisa keluar dari kawasan terminal dan pasar itu. Itu gue sempet kaget di sana sampai ban kiri gue tuh udah naik trotoar. Ban kiri gue karena berusaha itu ngehindarin bis. Nah, tapi alhamdulillah masih lolos hari itu, selamat. Nah, sejak saat itu gue betul-betul hati-hati banget. Walaupun gue pergi sama orang sini, orang lokal ya. Walaupun gue pergi sama mereka, tapi tetap kalau itu tempat baru gue harus tanya-tanya dulu. Nggak bisa, gue perginya sama orang sini, aman. Lah, ternyata nggak ngefek. Gue hampir kena juga pagi itu. Berarti itu ini ya, maksudnya pesan moralnya ya setiap kita di tempat baru ya tetap harus waspada ya. Mau dimanapun itu sih sebenarnya sih. Nggak cuma di sana, nggak cuma mungkin di sini juga sih sebenarnya sih di tempat gua juga. Even kayak di negara-negara maju pun pasti ya harus waspada sih. Ya, so far sih kejadian itu juga nggak mematahkan semangat kita untuk terus menjalin komunikasi, persahabatan sama teman-teman yang di sini gitu. Iyalah, karena selalu ada orang-orang baik gitu di luar sana juga, nggak selalu kayak gitu. Apa nih kita ketemu lagi nih? Gue terakhir kali ketemu sama lu kapan? Sebelum gue berangkat ke Australia berarti ya? Iya. Gue berangkat ke Australia itu dari 2017 awal deh. Dan ini Om Bas, gue jadi inget nih pesan salah satu senior kita dulu di Pusdiklat. Kehidupan diplomatik kita nih ya. Kita datang ke Kemlu satu angkatan, 70 orang. Gitu kan, bareng-bareng pendidikan. Begitu mulai penempatan pertama, bisa-bisa nggak ketemu lagi sampai pensiun. Iya, bener-bener. Makanya gue agak khawatir nih sama yang terutama yang penempatan pertama tuh. Penempatan pertama, kayaknya gue udah nggak akan bersinggungan lagi nih sama orang-orang ini nih. Yang jalannya pertama-pertama. Karena gue kan udah yang setengah terakhir. Lu berarti masih 1,5 tahun apa 1 tahun lagi di sana? 1 tahun lagi. Mungkin ini kan udah Juni ya, sampai Juni lagi tahun depan. Iya ya. Nggak terasa ya gara-gara corona tiba-tiba gue juga tiba-tiba di sini lah udah
udah 5 bulan aja. Padahal belum sempet ngapa-ngapain kan, kena corona. Iya. Ya bukan nggak sempet Iya. ngapa-ngapain sih, udah sih. Cuma kan tidak sebanyak yang awalnya direncanakan gitu loh. Iya. Iya, benar-benar. Ya gitulah. Gue tuh sebenarnya bulan Maret, bulan April kemarin tuh rencananya banyak banget kerjaan. Cuma karena corona ini, cut semua. Udah gitu kan, sumber daya kita juga di-cut semua deh. Iya. Ya emang semua jadi berubah ya, termasuk Hanya. kita juga yang di perwakilan, semua rencana, semua jadwal akhirnya ya berubah ya. Iya, semua inilah maksudnya di pusat juga berubah, di perwakilan juga berubah semuanya. Wes. Ya udah deh, kalau gitu nggak terasa juga nih, udah sejam juga nih. Alhamdulillah Om. Nah ini tempat tinggal kita di sini gitu, walaupun ya memang gedungnya hitungannya tua, tapi ya fasilitasnya cukup dan keamanannya juga terjamin gitu. Jadi nggak kelihatan tua sama sekali loh, Dek. Itu masih bagus banget sih kalau buat gua. oh mungkin karena yang nempatin muda. Nah, karena yang nempatin muda jadi ikut muda. Saya kelihatannya. suka ya sama Bapak Dia nih kayak gini. Ini dadah dulu ke Om. Dadah dulu. Halo. Bilang makasih Om. Makasih ya. Oke Dede, makasih ya udah ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga makasih udah ditengok nih. Siap, makasih udah diajak jalan-jalan. Waktu gua kesana waktu itu belum pernah jalan-jalan muter-muter. Jadi cuma cuma KBD hotel sama restoran. Tinggal di mana waktu itu Om? Di hotel yang dekat bandara. Hotel apa ya namanya? Gue lupa. Airways. Ya, Airways Hotel. Udah mantep itu. Waktu APEC kemarin di mana dia nginepnya? Di Hilton. Kita ke bagian hotel baru waktu itu. Baru dibangun, disiapkan ya khusus untuk APEC itu. Kita ke bagian di situ. Iya, makanya kan sebelum APEC itu kan ya correct me if I'm wrong, tapi kan setahu gue biasanya kepala negara yang datang di Hotel Airways terus ya. Iya, betul. Ya disitulah kami waktu itulah yang mantep lah. Lokasinya yang gue nyampe di sana, gue pikir masih ke hotel, gue tidur dulu deh. Kata 5 menit udah nyampe. gue udah pengen tidur nyampe ini. Keluar dari bandara tuh, gue tidur dulu lah. Nyampe hotel. Baru mau tidur udah nyampe. Oke Dek, makasih banyak Dek sekali lagi. Salam buat keluarga ya, sehat-sehat. Sama-sama, salam buat keluarga juga di sana. Semoga sehat-sehat terus. Semoga dilancarkan terus tugasnya sampai pulang ke Indonesia lagi. Amin. Kemudian ada kesempatan ketemu dimanapun itu nanti. Insya Allah. Amin. Oke deh, makasih banyak Dek. Ya, thank you Om. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. And that's all, folks.